Coba bayangin deh, gimana kalau detik ini juga matahari kita hilang, lenyap begitu aja. Tapi yang aneh di sini, di bumi, kita nggak ngerasain apa-apa. Semuanya ya normal-normal aja. Pertanyaannya, sampai kapan kita bisa kayak gini? Oke, ayo kita bedah misterinya. Coba deh lihat keluar, matahari kayaknya masih ada di sana, langit juga masih biru. Jadi, kenapa kok ada jeda waktu? Kenapa kita bahkan belum sadar kalau bencana terbesar dalam sejarah manusia baru aja terjadi? Jawabannya, nah, ini yang bakal bikin kamu ngelihat alam semesta dengan cara yang beda banget. Angka pastinya kita punya waktu 8 menit dan 20 detik. Selama waktu yang singkat tapi berharga itu, dunia tuh ya jalan kayak biasa aja. Kita masih ngerasain hangatnya matahari, tanaman masih hidup, dan yang paling penting, kita masih aman ngorbitin sesuatu yang udah nggak ada. Bisa dibilang kita hidup dalam ketidaktahuan yang indah, sesaat sebelum semuanya berubah total. Nah, disinilah letak kuncinya. Dulu nih, menurut teorinya Newton, kita bakal langsung sadar bumi bakal langsung kelempar dari orbitnya saat itu juga. Tapi kemudian datanglah si jenius, Einstein. Dia sadar nggak ada sama sekali yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Bahkan gravitasi pun nggak bisa. Jadi informasi atau kabar buruk soal hilangnya matahari, baik itu cahayanya maupun gravitasinya, itu bakal nyampe ke kita di waktu yang sama persis. Dan ya, kita bakal kehilangan dua-duanya sekaligus. Dan kemudian, TikTok. Waktu kita habis. 8 menit 20 detik sudah lewat. Terus apa yang terjadi di detik berikutnya? Begitu gravitasi matahari hilang, ya udah, nggak ada lagi yang nahan kita. Orbit bumi langsung putus. Bayangin deh kayak batu yang dilepas dari ketapel, planet kita bakal terlempar lurus ke depan. Seketika itu juga, bumi berubah jadi semacam kapal angkasa tanpa tujuan, meluncur sendirian ke dalam kegelapan abadi dengan kecepatan yang gila-gilaan. Pemandangan dari bumi bakal jadi aneh banget, surreal. Pertama, bulan. Langsung hilang dari pandangan kan? Nggak ada lagi cahaya matahari buat dipantulin. Tapi yang lebih aneh lagi, kita masih bisa ngelihat Jupiter loh, selama lebih dari setengah jam ke depan, seolah-olah dia masih setia ngorbitin matahari yang buat kita ya udah nggak ada. Ini kayak kita lagi nonton hantunya tata surya. Satu persatu, planet lain bakal padam, sampai akhirnya yang tersisa cuma cahaya redup dari bintang-bintang yang jauh banget. Oke, setelah gelap gulita, tahap berikutnya datang. Dingin yang luar biasa. Tanpa pemanas raksasa kita di angkasa, bumi bakal mulai kehilangan semua panasnya ke ruang hampa yang super dingin. Suhunya bakal anjlok, dan anjloknya cepet banget. Seberapa cepat sih? Gini deh, cuma dalam seminggu, suhu rata-rata global itu udah jatuh di bawah titik beku. 0 derajat. Terus gimana setelah 1 tahun? Nah, permukaan bumi bakal jadi semacam neraka beku. Suhunya minus 73 derajat Celcius. Itu jauh lebih dingin dari tempat paling dingin manapun di bumi sekarang. Lautan kita ya bakal mulai membeku, tapi dari atas ke bawah. Nah uniknya, lapisan es tebal di permukaan ini justru bakal jadi penyelamat. Kok bisa? Karena es ini berfungsi kayak selimut isolasi raksasa yang ngelindungin air cair di bawahnya dari dinginnya angkasa luar yang mematikan. Dan di sanalah, di kedalaman yang gelap itu, secercah harapan buat kehidupan ternyata masih ada. Jadi, situasinya gini, kita kejebak di planet yang gelap gulita dan super dingin. Pasti kamu mikir, oke, musuh terbesarnya pasti hawa dinginnya kan? Ternyata, salah. Ancaman yang bakal ngabisin kita duluan itu justru sesuatu yang jauh lebih simpel. Apa kita bakal kehabisan nafas? Atau keracunan udara? Bukan itu. Jawabannya jauh lebih mendasar. Sesuatu yang kita semua anggap sepele setiap hari. Ini dia kenyataan pahitnya. Kita bakal mati kelaparan jauh sebelum kita kehabisan napas. Kenapa? Karena oksigen di atmosfer kita itu masih cukup buat ribuan tahun ke depan. Tapi, pasukan makanan kita? Nah, itu cerita lain. Rantai makanan bakal hancur total, cuma dalam hitungan minggu. Gini, tanpa matahari, ya nggak ada fotosintesis, titik. Berhenti saat itu juga. Tanaman yang jadi dasar dari semua kehidupan di bumi bakal mati. Habis itu, hewan herbivora bakal nyusul. Terus, para karnivora yang makan mereka. Seluruh jaring kehidupan di permukaan yang semuanya dibangun di atas satu proses simpel ini, hancur lebur. Tapi tunggu dulu. Di tengah semua kehancuran ini, di tempat yang paling gak kita duga, ternyata ada kehidupan yang cuek aja, gak terpengaruh sama sekali. Kehidupan yang dari soronnya emang gak pernah butuh matahari. Kita sering banget lupa loh, kalau bumi itu punya mesin pemanas sendiri. Jauh di bawah kaki kita, inti planet kita itu panasnya setara sama permukaan matahari. Serius.
Nah, panas dari dalam inilah yang jadi sumber energi buat ekosistem tersembunyi yang sama sekali nggak peduli sama apa yang terjadi di permukaan. Coba bayangin dasar laut yang paling dalam. Di sana ada cerobong-cerobong vulkanik yang namanya ventilasi hidrotermal. Mereka ini nyemburin air super panas yang kaya mineral langsung dari perut bumi. Nah, di sekitar sinilah ada ekosistem yang rasanya kayak dari planet lain. Mereka nggak pakai fotosintesis, mereka pakainya kemosintesis. Jadi mereka makan bahan kimia dan panas bumi buat hidup. Dan kutipan ini, wah, bener-bener pas banget. Bagi makhluk-makhluk dasar laut ini, matahari itu mungkin kayak dongeng aja, sesuatu yang nggak nyata. Hidup mereka 100% ditopang sama panas dari dalam bumi. Jadi kalau matahari hilang, boro-boro panik, mereka mungkin nggak bakal sadar sama sekali. Hidup mereka ya jalan terus, santai aja. Jadi, kita punya dua cerita yang kontras nih. Di permukaan, bumi jadi kuburan es, tapi di kedalaman laut, kehidupan terus berjalan. Lalu, gimana nasib planet kita secara keseluruhan? Perjalanan panjangnya sebagai planet pengembara ternyata baru aja dimulai. Meluncur dengan kecepatan 30 km per detik, bumi bakal memulai sebuah perjalanan yang epik banget. Coba bayangin, dalam 1 miliar tahun, planet beku kita ini bisa menempuh jarak 100.000 tahun cahaya. Itu sama aja kayak kita nyebrangin seluruh galaksi Bima Sakti dari ujung ke ujung. Gila kan? Sebuah perjalanan panjang melewati ribuan bintang yang belum pernah kita lihat. Dan ini membawa kita ke sebuah kemungkinan terakhir yang luar biasa. Gimana kalau dalam perjalanannya yang super panjang itu, bumi kebetulan lewat di dekat bintang baru, dan ketangkap sama gravitasinya, terus jadi punya rumah baru, orbit baru. Apa mungkin planet beku kita ini bisa mencair lagi, dan kehidupan yang selama ini sembunyi di dasar laut, bisa naik ke permukaan dan memulai semuanya dari awal? Mungkin, ini semua bukanlah sebuah akhir, tapi justru sebuah awal yang benar-benar baru.